selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi lagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat bolu coklat yang enak banget, tapi ini pakai putih telur dan versi yang dipanggang. Nah, kalian bisa ikutin satu persatu prosesnya dan jangan juga lupa untuk subscribe dan like channel saya supaya kalian selalu dapat update terbaru di resep-resep yang terbaru ya. Yuk langsung kita baking. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabar kalian hari ini? Nah, hari ini saya mau berbagi lagi resep terbaru dari saya, yaitu membuat bolu putih telur tapi rasa coklat. Ya, coklatnya yang saya bikin kali ini benar-benar double coklat banget. Saya akan pakai coklat bubuk, juga saya akan pakai dark cooking coklat. Ya, nah sebelumnya saya sudah pernah bikin kue bolu ini, tapi yang versi dikukus. Kali ini saya akan bikin versi dipanggang. Ya. Nah, bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan yang digunakan, itu ada sedikit perbedaan dengan yang dikukus ya. Tapi overall caranya itu hampir sama. Yuk langsung aja kita ke bahan-bahan ya. Di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat bolu coklat double coklat putih telur ya. Tentu saja di sini saya sudah punya putih telur. Ini sekitar 300 gram putih telur. Oke, ya 300 gram putih telur. Lalu di sini saya juga sudah punya campuran 3 bahan di dalam sini. Ada 100 gram coklat dark cooking coklat yang batangan itu, yang buat dimasak ya. Lalu ada sekitar 125 gram itu margarin. Lalu ada 50 gram minyak goreng. Semua saya lelehkan jadi satu seperti ini. Saya melelehkannya pakai microwave. Kalau kalian nggak punya microwave, kalian bisa pakai double boil ya. Oke. Nah, di sini saya sudah punya juga gula pasir. Saya pakai 150 gram gula pasir. Lalu di sini saya sudah punya tepung-tepungan terdiri dari di sini ada 180 gram tepung terigu protein rendah, saya pakai kunci biru, 20 gram coklat bubuk dan sekitar 20 gram susu bubuk ya. Oke, nah jadi ini nanti saya akan gabungkan jadi satu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau kalian mau lebih manis, kalian bisa tambahkan gulanya. Tapi menurut saya ini takarannya sudah pas karena kita pakai dark cooking coklat yang pada dasarnya sudah ada rasa manisnya. Oke, nah saya di sini juga akan pakai loyang tulban ukuran 24 cm. Saya olesi dengan sedikit margarin dan saya taburi dengan tepung. Ya, tipis-tipis aja, nggak apa-apa. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oh iya, satu lagi saya butuh cream of tartar untuk mengocok putih telurnya. Tapi kalau kalian nggak punya cream of tartar, kalian bisa ganti dengan 1 sendok air jeruk nipis dan sedikit garam. Ya, caranya itu kalian harus kocok dulu dia punya putih telur, baru dikasih jeruk nipis dan sedikit garamnya itu. Nah, kalau untuk cream of tartar langsung aja kalian taruh di putih telurnya sebelum dikocok juga boleh. Oke, nah bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung aja. Nah, ini saya kasih seperempat sendok teh cream of tartar ya, seperempat sendok teh aja, nggak usah banyak-banyak ya teman-teman, itu udah cukup banget. Nah, ini kita akan kocok ya dengan mixer. Jangan lupa juga kita siapkan gula pasirnya ya teman-teman. Nah, kita akan kocok bersama dengan gula pasirnya ini. Kocok. Kita tunggu sampai dia agak sedikit mengembang dulu ya. Naikkan kecepatannya perlahan-lahan. Baru nanti kita masukkan gula pasirnya. Nah, seperti ini. Kita masukkan gula pasirnya perlahan-lahan. Ini kita kocok sampai dia soft stick menuju hard stick ya. Sampai dia kaku. Mixernya, nah ini udah soft peak banget menuju ke hard peak ya. Kalau untuk putih telur itu oke banget tuh kayak gini, jadi juga nggak bakalan tumpah lagi tuh ya. Oke, nah ini udah selesai, kita tinggal lanjutkan proses berikutnya, yaitu
kita akan masukkan tepung terigunya dulu, baru kita masukkan campuran dari dia punya mix butter dan coklat, dark cooking coklatnya ya. Nah, ini kita bersihkan sedikit aja. Proses berikutnya, jangan lupa untuk nyalakan dulu ovennya. Kita akan panaskan sekitar selama kita mengocok adonan berikutnya, itu suhu 150 derajat aja, oke? Nah, seperti ini saya akan masukkan tepung terigunya perlahan-lahan ya. Nah, ini kita aduk dulu jadi satu tadi dengan coklatnya, dengan tepungnya, dan dengan susunya. Kita masukin, kita bagi menjadi 3 tahap ya. Ini kita aduk perlahan-lahan, pelan-pelan aja ya teman-teman. Nah, nanti setelah kita aduk tepungnya, baru kita masukkan adonan dari dark cooking coklatnya. Satu arah ya teman-teman kalau mengaduk kue. Nah, rata kita masukin semuanya. Oh iya, tepungnya jangan lupa diayak dulu ya. Jadi tadi saya udah ayak, waktu nimbang itu langsung diayak, lebih enak, jadi bisa langsung dipakai ya. Kalau kalian mau pas diaduk seperti ini baru diayak juga boleh ya, bebas. Nah, jadinya seperti ini. Kita bersihkan dulu sedikit. Oke. Nah, ini kita masukkan adonan coklatnya. Jadi menjadi 2 bagian ya, masukinnya ya. Seperti ini. Ini kita masukkan sisanya. Ini benar-benar nyoklat banget. Anak-anak tuh pasti suka banget ya teman-teman. Nah, seperti ini kita aduk. Nah, jadinya dia tuh nyoklat. Nah, ini sampai dia rata aja ya teman-teman. Gak usah sampai yang banyak banget diaduknya, karena dia nanti over aduk dia bisa turun kuenya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita siapkan loyangnya yang tadi udah kita oles-oles, kita masukin aja adonannya ke dalam sini. Nah, seperti ini. Kita masukin. Seperti ini, kita ketok-ketok sebentar supaya dia punya gas yang di dalamnya enggak ikut ya. Atau kalau kalian punya tusuk gigi, kalian bisa pakai seperti ini. Nah, tusuk gigi atau tusuk sate itu paling enak banget untuk bikin cake ini supaya enggak ada udara di dalamnya ya. Nah, kayak gini. Oke, nah ini kita panggang suhu 150 derajat selama lebih kurang 30 sampai 40 menit ya. Nah, seperti ini ya. Kita panggang ya di suhu 150 derajat, api bawah. Ya, api bawah dulu ya, 150 derajat. Nah, selama lebih kurang sekitar 30 menit dulu. Nanti kita lihat 30 menit udah matang atau belum. Kalau belum, kita akan tambahin lagi. Ya, biasanya kalau dikukus itu dia lebih kurang 40-45 menit gitu ya. Nah, kalau dipanggang sepertinya lebih cepat sedikit ya. Nanti kita lihat aja hasilnya. Nah, setelah 40 menit ya, saya panggang dengan api bawah. 2 menit terakhir api atas supaya atasnya lebih kering. Nah, jadinya seperti ini nih teman-teman. Tarang! Dia memang atasnya agak pecah-pecah seperti ini karena ini kan hanya menggunakan putih telur ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting nanti tekstur dalamnya itu juga cantik banget ya. Nah, ini baru keluar banget dari oven. Sebentar lagi saya akan balik ya. Nah, ini, nah seperti ini. Ini masih agak panas, nggak apa-apa, saya balik. Ini setelah 5 menit keluar dari oven ya. Langsung saya balik. Nah, seperti ini. Kita lihat kuenya seperti apa. Nah, tada!
Kuenya cantik banget, teman-teman lihat tuh. Ya, jadi untuk atasnya yang pecah tadi itu nggak masalah sama sekali ya, karena putih telur dipanggang, jadi dia mungkin agak ngeletek. Kalau kalian nggak mau terlalu pecah, kalian bisa kecilkan sedikit. Dia punya apa namanya? Dia punya suhu ya. Nah, seperti ini. Jadi deh, ini dia cake coklat putih telur panggang ala Dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah. Semoga kue satu ini bisa jadi favorit keluarga kalian juga. Tidak pakai kuning telur, jadi untuk anak-anak yang alergi kuning telur, kita bisa bikin kue putih telur secantik ini ya. Oke, sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Nah, dalamnya seperti apa? Dalamnya seperti ini, saya potong. Nah, tuh cakep banget ya. Tuh ini putih telur, cake putih telur coklat, enak banget, tuh lentur banget. Kalian bisa coba ya di rumah. Yummy.